warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, balagani annal jisra adaqqu minasy'arati wa haddu minasy-sayfi. Wa fi hadisil ukhra bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mautul Islam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami dan jamaah kami pada pagi yang berbahagia ini sebagai jamaah yang Engkau rahmati. Sebagaimana kami berkumpul pada tempat yang berbahagia ini yang sebegini rupa, ya Allah, kumpulkanlah kami di dalam surgamu bersama kekasihmu, junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami tidak pernah melihat wajahmu ya Rasulullah, tapi engkau selalu memanggil dan menyebut nama kami. Bahkan engkau membela kami ketika kami berada di yaumil mahsyar yang matahari sejengkal di atas kepala. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'zim wa ikraman terutama sekali kepada Abi Imam Besar Masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan waktu buat saya barang 30 menit ke depan untuk menyampaikan mu'idhah. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya para hadirin yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Adapun tema kita pada hari ini, ada 4 amalan yang akan mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau berbicara jembatan Shiratal Mustaqim, kata Rasulullah, sesungguhnya jembatan Shiratal Mustaqim itu halusnya lebih halus daripada sehelai rambut, kemudian tajam lebih tajam daripada pedang, dan tidak ada sampingnya untuk kita berpegang. Maka Al-Quran sebagai menumat gedanyo di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Wa ala sirati nura, jadikan Al-Quran di atas jembatan Shiratal Mustaqim itu sebagai cahaya ataupun lampu. Jamaah yang dirahmati Allah, seberapa lama kita di atas jembatan Shiratal Mustaqim itu? 15 hari. 5 hari kita menanjak, kemudian 5 hari kita berjalan, dan 5 hari kita turun. Dan lamanya hari dunia dalam 1 hari 1000 tahun perjalanan. Na'udzubillah. Semua kita wajib melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita bisa melewati jembatan tersebut? Dan Allah dirikan di atas neraka jahanam. Apabila legedanyo han sanggup terlewati jembatan tersebut, akan tergelincir di dalam neraka. Maka ada 4 amalan yang membuat kita selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim.
Adapun yang pertama, ketika kita berjalan di ketika malam kelam untuk menuju ridha Allah. Kalau di sini dibahas tentang masalah salat subuh dan salat berjamaah, salat 5 waktu. Tak berangkat dari rumah katanya orang agam dalam seput kelam ingin menuju pagi, menuju katanya untuk salat subuh secara berjamaah. Itu salah satu amalan yang membuat kita mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Salat 5 waktu dengan secara berjamaah itu salah satu membuat kita selamat di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Salatul jamaah rahmatu, kata Rasul. Salat jamaah adalah merupakan rahmat. Wahya khairum minad dunya wa ma fiha, dan dia lebih bagus daripada isinya langit dan bumi. Apabila ada berlian di dasar lautan, kemudian getanya kutip dan getanya ambil, berlian itu tiada bermakna dibandingkan dengan salat berjamaah. Wahya khairum minad dunya wa ma fiha wal jama'atu rahmatu. Salat jamaah adalah merupakan rahmat. Kemudian ketika kita salat sendiri-sendiri dan ketika kita berpisah daripada jamaah, itu adalah merupakan azab dan bencana yang menimpa negeri kita. Maka Rasulullah membangun Islam ini dengan 2 jamaah. Yang pertama jamaah majelis taklim, yang kedua jamaah salat 5 waktu, bukan dengan kelompok. Orang jahiliyah membangun bangsa jahiliyah dengan secara berkelompok. Berpuluh-puluhan tahun jahiliyah tidak pernah tegak. 23 tahun perjalanan Rasulullah dengan masa yang sangat singkat merubah peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah dengan salat berjamaah dan majelis ilmu agama. Di mana keberhasilan perjuangan Rasulullah ketika beliau berada di negeri Mekah, ketika beliau berada di negeri Madinah. Di Nanggro Mekah, Rasulullah Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah untuk membangun agama Islam di sana. Ketika berkembangnya penduduk negeri Madinah dalam memeluk agama Islam, Rasul kembali ke Makkah untuk mengislamkan saudara-saudaranya di sana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama untuk mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagi kita kaum laki selalu di dalam salat berjamaah, lebih-lebih subuh. Kemudian surga Firdaus Allah berikan kepada orang-orang yang selalu melaksanakan salat sunat. Ibadah sunat, bukan salat sunat, ibadah sunat. Salat qabliyah dan ba'diyah. Salat maghrib, setelah salat maghrib ada salat ba'diyah 2 rakaat. Salat Aisyah ada salat qabliyah dan ba'diyah. Kemudian salat zuhur qabliyah dan ba'diyah. Sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah Aisyah 2 rakaat. Kemudian sebelum subuh 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat. Ketika kita melaksanakan salat subuh, ketika kita melaksanakan salat sebelum subuh 2 rakaat, itu lebih bagus isinya langit dan bumi. Maka orang yang tinggal salat qabla subhi berarti dia rugi. Menyetajak kena tayak sembahyang jamaah mantang, rugo 2 rakaat hana tabubut sebelum salat subuh berjamaah. Rugo jamaah yang dirahmati Allah. Maka ibadah yang mendapatkan surga Allah yaitu ibadah sunat yang sering kita lakukan. Ketika kita salat di malam, ketika kita salat tahajud, sukar untuk bangun salat tahajud, tapi kita nyota bedah nyokenyo yang merupakan ibadah yang memiliki nilai ikhlas.
Yang kedua, salat duha. Orang yang lagi sibuk beraktivitas, kita bisa menyempatkan waktu untuk salat duha 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Di sini letak salat ikhlas jamaah yang dirahmati Allah. Menyada pegah panjang karena pet boh poin. Apabila hana selesai pet boh, 2 bohnya harus selesai. Karena poin yang sangat penting di poin yang kedua. Jamaah yang dirahmati Allah. Poin yang pertama yang lebih penting lombono. Yang kedua untuk selamat kita, amalan yang bisa membuat kita selamat di atas jembatan Shiratal Mustaqim, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu akan sebagai taubatan nasuha, taubat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang geken dengan taubatan nasuha ada 3 perkara. Menyengan manusia getamah saboh teu peut. Syarat taubatan nasuha ada 3. Getamah saboh teu yang menyangkut dengan manusia, jumlahnya 4. Yang pertama, syarat taubatan nasuha, kita tidak pernah melakukan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan yang kedua, hanta ulang lebut maksiat yang pernah getanya pubut. 2. Yang kelima, kita tidak pernah mencita-citakan lagi untuk kembali dalam dosa yang pernah kita lakukan. Leboh syarat taubatan nasuha yang menyangkut dengan Allah. Kemudian taubatan nasuha yang menyangkut dengan Allah leboh. Dausa dina, menyelam kitab Syarus Salikin ke ibarat, dausa dina dosa yang menyangkut dengan Allah. Tidak orang inang yang kana lintoi Medina. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia harus meminta maaf pada suaminya? Napayah laki maaf bak lintu apabila kali Medina. Hana payah nggo. Bekna rencana urinang punya kali ke Medina, giak laki maaf bak lintu. Allah kagesam aib kepun buka. Apa boleh? Kemudian menyabit dalam kemaah parang tumpoi tajam. Habis dah. Pajan berlaku hukum takzir ketika kaji tepu oleh jamaah umum, oleh masyarakat. Ketika aibnya gesam oleh Allah, cukup dengan taubatan nasuha, pegah haidra ba Allah, hana payah laki maah bak lintu. Menansi uragam hana payah laki maah bak perumoh. Lagi contoh, lagi tanya tayak laki anak gop ke melintai katanya anak inang. Nyan bekna rencana tanya yang mentang perawan tinyak ro nah. Hanya yang go anak adab. Yang tak alami yang tanging dike nyan urinang kakenyan. Masalah mahai manyam, masalah murah manyam, nyan ada urang janda mahai si manyam. Dae kan akan dikarenakan jih gadis mahai manyam kan. Menurut maharnya jibuh le po pihak. Nyo jamaah yang dirahmati Allah. Menyaid dae, menyaid baik. Jadi bekna rencana tanya madang perawan tidak ada orang tunggu. Ada yang neken laju bak urang tanya tunggu debit dan aku minta pintu rumah. Ada tah debit nawa juga di. Ana payah ada yang perawan ni lu. Ka. Tawalum kena. Yang kedua dosa yang pertama tadi dosa zina, yang kedua dosa mabuk, minum arak. Kemudian pemakai urang jeb arak dan urang pakai sabu, nyo dosa yang menyangkut dengan Allah. Adapun para pengedar, dosanya menyangkut dengan manusia, karena dia membunuh jiwa yang sehat, membunuh pikiran yang sehat. Para mafia sabu, uronyo yang bergentayangan di Aceh, mereka sedang membunuh generasi yang kita persiapkan buat masa akan datang. Dengku jamaah yang dirahmati Allah, urang paling jehud urang yang poh generasi Islam.
Jino tanging tenggu. Tanya na penyakit iri lah ulai tu. Menyatanging orang alim ke pakai kendaraan mewah bacut, nyan kata pegah kah hubbud dunia. Contoh misal lagi abu di Payapathi, ke pakai kendaraan hi mewah bacut. Nyan hi susah dari katanya orang yang iri. Pakan sang-sang kah hubbud dunia. Dengan kendaraan yang kepakainya mudah untuk dia buat kajian agama. Mudah untuk agama. Tanya hantum pernah iri tanging kepada orang-orang yang pelaku dosa memakai fasilitas yang mewah dan tinggal di rumah gedung. Hantum pernah iri dah, hantum pernah dapegah. Para mafia sabu je motor mewah-mewah. Seharusnya mereka tidak sah hidup di atas permukaan bumi Allah karena mereka sedang membunuh generasi-generasi Islam. Orang alim orangnya gepakai kendaraan untuk gejak dan gesyiarkan agama Allah, gepakat katanya tamong dalam surga. Gepakat katanya wa dalam surga Allah karena rumah kita dan karena kampung kita adalah surga Allah. Katanya bandum-bandum dalam surga dasar tenggu. Karena Nabi Allah Adam gepuput sabuh larangan Allah, kita keluar dari surganya Allah. Apakah satu kesalahan? Bukan. Memang kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa dalam surga dengan secara berjamaah, yang putunya wa dalam surga adalah guru-guru kita, orang-orang alim. Yang ketiga dosa yang menyangkut hubungan dengan Allah adalah dosa meninggalkan salat. Tunggu, baru berhasil taubatan nasuha untuk tak jawab. Nyata lanjut laju pembahasan. Yang ketiga, meninggalkan salat 5 waktu. Tak tinggal sembahyang 5 waktu. Secara pendapat ulama jumhur wajib mengqadanya. Kamu nangguh? Ledon tinggal sembahyang yang kau likut hukum jih wajib qadha. Itu pendapat ulama jumhur. Adapun yang mengatakan hana wajib qadha le, nah pendapat orang yang pegah menan. Yang perlu pegah beda wa. Pendapat ulama jumhur dan sebagai amalan kita mazhab Syafi'i dan mazhab imam yang 4, tetap kita wajib mengqadhakan akan salat yang pernah luput. Kalau kita ingin menuju taubat, taubatan nasuha, kadengku. Yang perlu adanya menyahana ilmu agama, menyahana ilmu untuk membenarkan salat kita. Apakah salat kita itu sah enggak? Han kan? Han. Sembahyang han sah menyahana ilmu. Satu-satunya jalan menuju surga Allah kata Rasul hanya dengan ilmu agama. Menyekan dengan ilmu, jangan bercita-cita menuju surga Allah. Menyadina bekna rencana qadha. Ana payah qadha dina. Long qadha nang dina untuk taubat dan nadha. Ana payah. Kemudian minum arak ana payah qadha. Kalau salat wajib qadha. Menyata qadha butuh alat. Alatnya itu ilmu. Bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana Fatihah dan bagaimana syahadat, bagaimana takbiratul ihram yang benar. Menyekan dengan ilmu, jangan berharap kita menuju surga Allah. Sabuh riwayat dan sabuh cerita. Seorang ahli ibadah, dia telah beribadah di gunung 50 tahun tunggu. 50 tahun ke ibadah di gunung. Bak si ura ada surah di gunung Gerudung ini. Bak si ura getren kena Luk Sumawe, dia ingin keindahan kota Luk Sumawe. Serban dia tehulai ke palit, lega palit, pakaian-pakaian jubah. Getrenlah le urang abidnya kena Luk Sumawe. Wadah terus Luk Sumawe genging tidak urang agam yang berpakaian compang-camping dan baunya sangat menyengat, pakaian lesuh. Baik yang le urang abidnya getup jaro, getup hidung ngan jaro, ngan serban getup hidung. Wadah getup hidung gelewat. Nah iblis yang sedang mengintai amalan seorang ahli ibadah di belakangnya.
Kemudian iblisnya bisa menyerupai kita. Kan? Serupalah iblisnya sidra urang abid. Dia memakai serban 7 ga palit. Le urang abid nyan ge pakai serban le ga palit. Ijak le iblis dari likut seraya memberi salam, assalamualaikum. Gejawab le syekh le urang ahli ibadah, Waalaikumsalam. Todron long ahli ibadah sit nenging terban long 7 ga palit. Serban dron le ga palit. Pak tinggai ne di atas pucak gunung gerudung. Lebih manyang long tinggai ketimbang drone. Le urang abidnya ke patih pakon pakaian puno. Karena pakaian kita kadang-kadang bisa tertipu. Jina mana mentang dengi ada long pakai rida, long pakai peci. Itu adalah simbolnya ataupun pakaian orang alim, kan gitu. Ketika long pinah peci, long pinah rida, long pakai celana jeans, nyoka berbeda dalam berpenampilan. Libasukum qablal julus wa ilmukum ma'dal julus. Nyo sebagai simbol dengku. Nyo sebagai simbol hati yang bersih itu adalah merupakan jalan kita menuju surga Allah, kang. Kemudian kan kabuno isrupai ahli ibadah sidra iblis yang terlaknat. Kemudian dialog. Longyang bunodro nutup hidung wate lewat tidak uragam. Nya ke pakan karena haik long tu be kiang tat be. Hanjir lagi nyan adalah ibadah dron 50 tahun. Ya ratna ni tamong. Karena bruk dan dron maksiat batin dalam tubuh ne. Kepun niat tup hidung sedangkan nyan makhluk Allah munya gedepu hati ke. Amalan ibadah dron batil 50 tahun. Tedu ahli ibadah. Wate tedu ahli ibadahnya tingat ke rugo umulung dong ibadah 50 tahun tapi batil karena bruk dan lung ke orang lain. Tedu ke temo ke kesempatan iblis. Pakan deklik ibadah lung hanali keterima oleh Allah. Wah tak lung. Pona solusi. Jawab le iblis. Na solusi. Menyangan iblis macam na solusi dengku. Jawab le iblis na solusi. Solusinya macam mana? Solusinya drone selepas ni'maen di kota Luksmawe alihnya ne'iklam kedih ugunong niat ibadah, kemudian nemita sabah tikuh gunung dan nepoh bumati dan bubeking negantung bak takwa ketika drone ibadah selama umur drone tersisa Allah beri. Pakan menan gelanto necum beking borojih urang yang gelanto necum beking orangnya necum ube ibadah drone yang pubut gantung tikuh mati. Habis sabah tikuhnya negantung lom selama umur drone negabila Allah. Kira-kira ya yang katuh dengan Bandung. Menyelagenyan perintah sidra urang iu gantung tikuh bak taku netempuhan. Han kan? Yang jawab han so. Getanya kan ya? So yang jawab han urang na ilu. Urang na ilmu kan ya? Menya urang hana ilmu nenging tu orangnya. Pertanyaan lom. Pernah urang-urangnya wate ke sembahyang, wate ke tamong dalam masjid mantang i alai luar ke. Nangku. Nyantiko tengah ketawa baik luar dalam ke. Taboh. Yang kedua, na urang-urangnya hana geduri i mustakmal mantang. Nangku. Tikuh tagai hadatim gantung. Tapi mano janabah hana mau tak oi no halo. Kale. Alihnya na urang-urangnya rukuk sujud anak kena oh longgo. Gepetamong najih kena dalam masjid. So tanggung tunggu. Urang yang pertamong najis bek timplak ke bila. Letat dengko-dengko sekalian hana mufhum lom. Mano janabah hana mo'oh taharah hana mo'oh rinang maah rapagah. Orang inang gepuah makanan lelinto ke. Orang inang gepuah angkat lelinto lepak-lepak ke minta peng dalam dari uro. Gayak tu mari becak. Gepuah angkat 3 kilo rumah. Pajuh nganuk rumah ke. Ibadah rumah karena ibadah degah rukuk sujud degah angku. Ibadah rumah ibadah angkat. Tuliang bak tuliang na darah
dan hana itu boleh alihnya diculak dimagun ditagun mangat mameh kuah ji pajuh bersama keluarga. Kira-kira putar ke pajuh pu bangke tikuh bukan najis bangke dengku dengan ke pajuh. Maka ketika katanya bangke yang dah pajuh ate mutamah benak ledat orang yang ibadah hana ilmu dalam royong. Maka satu-satunya untuk menujunya kesimpulan dari satu-satunya untuk menuju taubatan nasuha, satu-satunya amalan yang membuat kita selamat di atas jembatan Shiratal Mustaqim ketika kita berada di dalam majlis ilmu agama. Menyahana nijak muruno perbaiki ibadah dengku-dengku sekalian. Hana pu harap legetanyo akan betul cara ibadah. Hana pu harap bercita-cita berselamat long di atas jembatan Shiratal Mustaqim dengku. Bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mautul Islam. Dengan ilmu Islam bisa hidup dan dengan kebodohan penduduk negeri ini Islam akan angkat kaki di bumi persadaraya. Jadi urangnya punya kejahilan mantang taduk dalam hidup tu. Berharap katanya akan lepah di atas jembatan. Pokon najis tak pelihara dengku. Tak umrah aju 20 go dengku. Kemudian tak ibadah aju culah jalo dengku. Umi sekalian, tapi cara taharah kita belum tahu. Cara mandi janabah hana doa dengku. Langkah mana tempat mano? Dan tempat manonya legetanya pibur. Hana doa kiban kadar 2 kulah. Nah yang mupum surah uranyo kadar 2 kulah dengku, walaupun hana punah kedeh puat hasta kadar 2 kulahnya etno sagai gepedua drum etno drum bangaian gepedua kena gepikir gaknya terhubung 2 kulahnya gepedren ikran gepudep ikran gemano junya nabah ngan ia lang drumnya menya etnan mupum bek jeda-jeda lewat dari jembatan Shiratal Mustaqim. Yang kekira ia 2 kulah, ia yang kana dalam kulahnya ukuran ji sabo hasta di balut, nisbah lintang, nisbah panjang, nisbah tuet dan nisbah dalam. Menya etno drum dah berdua, dah mana cerap lepo i mustakmal dah muduk lagi yang kejadian. Udah yang dah berlaku tu. Ibadah pun yang dah berbuat. Dalam ke Allah, ilmu kedan hai kam, ilmu kahana lam hai nang. Kiban tanak menuju ridha Allah, kiban tanak lewati jembatan Shiratal Mustaqim jamaah yang dirahmati Allah. Ngan ilmu getanya jid tam hudib nenging uronyo dengko sekalian. Urang dalam majlis taklim hana anggo hana urang beut nenging barasa piala dunia baroliah dakwah go mahambu urang bahkan amanah long untuk poh 2 kapegalung ku nak nonton bola sahabat terakhir. Hantam pernah gamanah ba urang dran urinang untuk poh 2 kapegalung ku nak sembahyang tahajud poso wewe na buana. Pak daku. Hanangku. Yang nale yang ke begah sembahyang bedah untuk yang nonton bola sangat. Pak maksiat. Tapi menyalam majlis taklim hana anak muda anak tapakak bu anak muda menyana tedang lega Jumaat tengah. Yang ada ju. Idanya leu ragam idanya yang umum yang duna dapat kawin gadah ju minta salah dengku hana mau Allah bi idanya dengar berkah dengku mau nak dak ana mayak tu mau buat nak mau gadah berkah mayak go idanya ana pun tepu ana jamaah yang dirahmati Allah tu sahdat cara tamong dalam ridha Allah menyahana ilmu kemudian contoh dari riwayat yang kedua Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani dia ahli ibadah dan ahli ilmu. Bak di malam wate galuh ke dirasa, alinya wate leh ke beramal, biodek tenggo bah. Alih ke beramal, alinya poh setengah le malam getubit ulua geak refresh uleg. Jadi bak wate getubit bak lapangannya genging ulangit cahaya yang putih. Bak poh le malam terang. Dalam cahaya tersebut bersuara, wahai Abdul Qadir Jailani, amalanmu telah kuterima dan hari ini kukhususkan kepadamu yang haram kuhalalkan. Kemudian
Yang halal tetap halal, semua boleh kau kerjakan. Ya. Dedang Abdul Qadir Jailani pugeut gebalah sapaan tadi. Wahai yang terlaknat, wahai yang terlaknat, apapun yang kau katakan setelah Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum, dan tidak ada nabi sesudah Muhammad, itu penyempurnaan agama Allah. Baik aja kelung. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Anak istimewa lu. Dari cahaya yang sangat terang berubah menjadi cahaya gelap. Dalam cahaya gelap itu bersuara lagi, wahai Abdul Qadir Jailani, dengan ilmu tauhidmu, dengan ilmu fiqihmu, dengan ilmu tasawufmu, aku tidak dapat menyesatkan akan engkau. Sebelum ku datang kepadamu, telah kusesatkan 70 orang ahli ibadah. Sebelum ku datang padamu Abdul Qadir Jailani, telah kusesatkan 70 ahli ibadah. Mudah ibadasat ahli ibadah tenggu, susah ibadasat ahli ilmu. Dengut urang ilmu ibadah, ibadah urang hana ilmu maksiat. Tiura Nabi Muhammad berhadapan dengan iblis pada kedamang Masjid Madinah. Tidak dengar semayang, tidak dengar gekun li Nabi Muhammad, yang terlaknat, kenapa kau enggak masuki masjid untuk kau ganggu orang yang sedang salat? Puitha oleh iblis ngon. Hai pungan orang semayang ngon. Hana perlu ganggu memang ngon. Jadi ki banjara aman bah menan ni gede. Ketika ku ganggu dia sedang salat, takutku terjaga orang yang tidur. Lebih ya ku orang yang tengut ketimbang orang yang tengah semayang. Apa kelebihan orang yang tertidur itu? Dia memiliki ilmu, ketika salah dibaca oleh orang yang sedang beribadah, dia akan memperbaikinya. Bandua aja kelawan, ambil aja tabuh lawan. Kodongku sekalian, nyokehnya yang harus terperbaiki untuk selamat di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Jamaah yang dirahmati Allah. Adapun yang kedua, yang ketiga, baik tak bahas le, cuman taboh tu tagai walaupun keluar dari ceritanya. Getanyo. Yang tak pubut bandum-bandum berkarena cinta, baik karena keterpaksaan dan karena mengharap. Dalam kitab Syarhus Salikin jilid put ke pegah, halaman 26 baik salah lun. Hinan pun kepegah. Gekun le Imam Al-Ghazali menyata ibadah karena cinta merumpuk ridha Allah. Cinta ke Allah tajak but, cinta ke Allah tak ibadah nyan merumpuk ridha. Menyata ibadah dan tak sembahyang tak harap surga Allah. Tak sembahyang le katanya ya teh ke neraka. Nyan makin tiura mutamah jiuh dengan Allah. Kepun temayang, ya aku ganti. Tiura ke tiura jiuh dengan Allah. Nenyak buat behana mangat dengan kecil, behana mangat ngabi munci ke tegur. Tiura ke tiura han tetap dalam majlis ilmu agama. Menyana meselawat ke Rasulullah karena harap syafaah, egois tenggu. Meselawat ke Rasulullah karena cinta, sebagaimana Rasulullah cinta kepada kita. Nabi Muhammad hana geturi urang gampong nyo, urang panggoi. Hantam pernah gemuhdip dengan gedanya Nabi Muhammad, tetapi di dalam hati Nabi Muhammad, dalam relung hati Nabi Muhammad, beliau simpan akan kita, nama kita. Waktu Nabi kena wabah Allah, bagaimana tentang keadaan umatku? Walaupun hana genging le Rasulullah, tapi gedanya gedanya tanging urang sajan tu. Anak yatim di samping rumah dah tenggu. Orang kasih di samping rumah, tapi lagi tanya hana rasa iba kasih sayang. Makanan tak pajuh mangat-mangat dia anak yatimnya hana itu pajuh makanan. Umrah tak dua gal harga katengku 27 juta umrah, 27 juta umrah tenggu. Kan 3 2 ga tak sampai put ga. Ibadah yang tak puput egois kedra tu. Ibadah yang tak puput apabila tak ciok pengen 20 juta,
Tapi God tak rehat rumah anak yatim 30 juta, nyo kenyo ibadah dalam ridha Allah. Tapi han dengu. Nabi hana gengi yang gedayo. Tapi lam relung hati Nabi bagaimana tentang keadaan umatku. Maka wajar Umar bin Khattab watetruh kabar Rasulullah kagak wabah Allah. Tahu yang pegah Nabi wabah Allah ngan pedingnya berdua. Bahkan han mungkin Rasulullah ke wabah Allah karena cinta Rasulullah kepada kita luar biasa. Kemudian kabar meninggalnya Rasulullah, Bilal bin Rabah tidak mau tinggal lagi di negeri Madinah. Han getem tinggal di negeri Madinah bahkan karena sedih keadaan negeri Madinah pernah hidup bersama Rasulullah. Muazzin Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Geberangkat Bilal bin Rabah ke deh unang Syam, han gewole kena karena geingat bagaimana perjuangan dan cinta Rasulullah kepadanya. Ya Allah, akhlak Nabi lumpah pada cinta ke sahabat. Ternyata begini. Terus dalam lumpur Bilal bin Rabah. Bilal gata katua gelung. Gata hana sayang de gelung. 3 tak diarah lung. Gua Bilal bin Rabah ngan imata mendrop-drop ge. Giyak ziarah kuburan Rasulullah, raudahnya Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah. Karena urang nanggro Madinah ingin hidup dan suasana masa Rasulullah gebur mohon ne adzan 3 wahai Bilal bin Rabah tegalam nuwa gedeh unang Syam ne adzan 3 karena kami rindu dengan keadaan hidupnya bersama Rasulullah. Gebedah Bilal bin Rabah ukit azan le Bilal bin Rabah seolah-olah waktu telah kembali seperti hidupnya Rasulullah. Orang yang tengah mekat, orang yang sedang dalam pekerjaan, semua terhenti aktivitas karena suasana seperti suasana bersama Rasulullah. Nyanban cinta Rasulullah ke sahabat, nyanban cinta sahabat ke Rasulullah. Tanya dumtah cinta ke Nabi engkau. Cuma katanya tak harapkan syafaah dalam telawud. Maka orangnya dalam telawud tertuh ga tinggal katua sahabat syafaah embong urang. Egois, orang yang paling egois, orang yang bersandar kepada orang lain meminta bantuan tapi melupakan akannya. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka gepegah oleh Rasulullah. Getanya begatdan ke Allah. Kiban makna begatdan ke Allah penutup. Getanya begatdan ke Allah tak ibadah baik ia tuh ke neraka dan baik terharap surga. Makna getdan ke Allah tak ibadah karena cinta. Tajak kena karena sayang ke agama Allah, tajak kena cinta dekat Allah tak ibadah. Nyan han gadah dengku. Jamaah yang dirahmati Allah. Mak ngan ayah beda cinta ke anak. Urang inang sayang ke anak dari hati dengku. Walaupun hana gedidik urang inangnya tetap dalam ridha Allah, hana wajib didik anak leu inang. Adapun gedidik karena sayang. Monya getanya urang agam anaknya tak didik karena tanggung jawab. Tabi makanan, tabi je tak sayang dekat anak, wajib kan makna sayang tapi wajib. Apabila hana tak didik anak, ale nuga teh dro nipo. Ada katanya, panjang tak cerita dengku. Panjang tak cerita menyedar cerita. Karena waktu yang memisahkan kita, karena kajian tausiah singkat lung pegah 20 minit, mungkin kai pelung daripada 20 minit. Yang intijih lun pegah uronyo, buka kajian-kajian, buka kitab-kitab, sesungguhnya menyana ibadah niat ia neh ke neraka. Tak ibadah, tak harapkan surga Allah, itu egois namanya. Tak melawat ke Rasulullah, tak harapkan syafaah, itu egois. Syafaah jelas bagaimana cara membangun cinta dengan Allah, bagaimana cara membangun cinta dengan Rasulullah, sebagaimana Rasul cinta kepada kita. Bagaimana membangun kasih sayang dengan Allah, sebagaimana Allah membangun cinta dan sayang kepada kita, diabadikan dalam Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah sebagai kajian singkat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Necok beok tapat nama amai jamaah yang dirahmati Allah. Yang baru tat mentolong dume dalam kitab Syarhus Salikin. Orang yang paling egois, orang yang harap sesuatu perlu manfaat roh kegop dua dengku. Jadi yang kenya nilai apabila nak kurang dalam pembahasan lun mohon dimaafkan.
kadang-kadang kasar di dalam bicara ulun tuan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya selalu kita jalin silaturahmi yang baik dan kembali dalam surga Allah dengan secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Billahi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.